Baik ya benar rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah pertanyaan pada saya, dan ini pertanyaan yang memang sering disampaikan tatkala Rusia mengultimatum Ukraina. Sebetulnya kami membawa beberapa jenis kurma Bunda. Ada kurma dari Palestina, oleh-oleh dari Jericho, Ariha. Ariha ini adalah tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. 2 kali saya ke Bethlehem, saya tidak melihat ada pohon kurma di sana, kebun kurma di sana. Sementara Nabi Isa alaihissalam itu dilahirkan di kebun kurma. Satu-satunya tempat di West Bank yang kami lihat, yang kami kunjungi, sebetulnya Ariha yang punya kebun kurma. Nah, ini Ariha. Ariha versi kita. Orang Yahudi menyebutnya Jericho. Ini klaim orang Yahudi. Ini destinasi kami ketika kami ke Jericho, ke Ariha. Di sini terdapat bukit yang dulu Nabi Isa alaihissalam bersama Hawariyun menyelamatkan diri ketika bangsa Romawi mengejar Nabi Isa untuk disalib atas perintah Raja Herodes yang menguasai Palestina. Dan ini kebun kurma di mana Siti Maria melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Airnya masih banyak kok, Bunda. Ini destinasi kami ketika kami harus makan siang di Jericho. Jericho ini disebut the old cities, the oldest city in the world, negara tertua di dunia sampai 10.000 tahun. Nah, ini airnya masih utuh. Dan ini pohon kurmanya yang muda. Inilah kebun kurma yang luas. Maka saya yakin di Ariha ini Nabi Isa alaihissalam dilahirkan, bukan di Bethlehem. Bethlehem sekarang sudah penuh dengan pemukiman, betapapun sudah dianeksasi oleh Yahudi Israel. Bahkan di tempat ini ada tempat terlarang yang tidak boleh didirikan bangunan. Nah, tempat ini tanah-tanah ini terlarang, dia tidak boleh dibikin bangunan karena mereka yakin di sinilah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Ayah Bunda masih yakin Nabi Isa masih hidup? Ya, yakin. Ayah Bunda, Nabi Isa masih hidup apa sudah wafat? Sudah mati? Masih hidup. Ada di mana sekarang Nabi Isa? Ada di Sia. Ada di Sia ya. Nabi Isa alaihissalam ada di sisi Allah dalam keadaan tidur. Ketika Yudas Iskariot Samiri di zaman Nabi Musa, dia Allah panjangkan umurnya, dialah yang membuat patung anak sapi, dialah yang menyesatkan Bani Israel menyembah patung anak sapi. Ya. Oh, sebentar Bapak Ibu, sebelum saya loncat, saya lupa ini, saya harus menyampaikan, takut lupa. Nah, kurma yang dari tempat ini sudah habis saya Bunda. Mungkin di mana kemarin saya bawa, insya Allah nanti dalam perjalanan ada kurmanya kami bawa langsung dari sini. Ya, kurmanya paling besar, itu namanya kurma Majul. Yang di depan sudah habis. Ini tinggal kurma dari Madinah ini, ajwa langsung dari Madinah. Kemudian ini ada minyak kasturi, minyak yang biasa dipakai Rasulullah ketika sholat berjamaah, sholat Jumat, sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Ternyata minyak kasturi dipakai Rasulullah, iblis tidak suka, syaitan pun tidak suka. Pernah di Batam itu ada ibu gelisah, dia nggak bisa duduk ketika saya kajian, dia keluar lalu masuk lagi, keluar masuk lagi. Lalu setelah kajian selesai dia datang sambil duduknya pun gelisah, Ustaz saya tidak kuat dengan minyak wangi itu, Ustaz saya sedang dalam gangguan jin, saya tidak suka dengan itu. Ternyata jin tidak suka dengan minyak wangi ini. Subhanallah. Ya, saya pernah meruqyah hanya dengan dibukakan ini, jinnya ngamuk-ngamuk, saya suruh pulang, pergi jinnya hanya dengan minyak wangi ini. Subhanallah, itu alasan kenapa Rasulullah menggunakan minyak kasturi. Kami promosikan ini, ketika ayah bunda membeli ini, berarti ayah bunda membantu Palestina. Karena keuntungan ini akan kita gunakan untuk membantu Palestina. Pembebasan Palestina ya bunda. Kenapa harus Palestina? Itu yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Waktu kita panjang? Sampai zuhur ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihissalam itu ketika merasa falamma hasa Isa bin Maryam kufra min qaumih, tatkala Isa bin Maryam alaihissalam merasakan keingkaran dari sebagian kelompok dari kaumnya, Allah berfirman pada Nabi Isa, ya Isa inni mutawaffika wa rafika ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqa ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Ingatlah wahai Muhammad ketika aku berfirman kepada Isa bin Maryam, hai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkan engkau dan aku akan mengangkatmu ke sisiku, wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan aku akan membersihkan namamu dari orang-orang kafir, dan yang keempat wa ja'ilul ladzina tabuka fawqa ladzina kafaru ila yaumil qiyamah summa ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi ta'dilun. Ali Imran ayat 55. Surat Ali Imran ayat 55. Yang pertama, inni mutawaffika, aku akan mewafatkan kau. Apa arti wafat? Ya, selama ini kita menganggap wafat itu artinya mati, meninggal. Tidak.
Tidak selamanya wafat itu meninggal, mati. Kalimat wafat itu mushtarakah, satu kata banyak arti. Ya, satu kata banyak arti. Di dalam Quran surat Al-An'am ayat ke-60, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Huwallazi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar." Dialah Allah yang telah menidurkan kamu di waktu malam dan mengetahui apa yang kau lakukan di waktu siang. Di sana Allah menggunakan kata wafat. Wafat juga berarti tidur ya Bunda. Wafat itu bisa berarti mati dan bisa berarti tidur. Tidur dan mati adik kakak, sama saja. An-naumu akhul maut wa la yamutu ahlul jannah, kata Rasulullah SAW. Tidur adalah saudaranya kematian dan ahli surga tidak akan pernah mati. Suatu saat kalau kita punya kajian, punya waktu lagi, Allah takdirkan kita bertemu, kita bahas ayah bunda 7 hari yang harus kita jalani setelah kita meninggal sampai manusia masuk surga atau masuk neraka. Itu ada 7 hari. Sebagaimana 1 minggu ada 7 hari. Insyaallah suatu saat akan kita bahas. Kapan Ustaz? Pada jam tayang berikut ini bersama saya tetap. Kelihatan ya bunda nggak ada ya. Baik, mudah-mudahan Allah takdirkan saya bisa silaturahmi lagi ke masjid ini. Amin. Nah, yang benar mati Allah. Jadi Nabi Isa AS ditidurkan Allah. Dalam keadaan tidur, wa rafiuka ilayya, dan aku akan mengangkatmu ke sisiku. Jadi dalam keadaan tidur diangkat ke sisi Allah. Berarti sekarang Nabi Isa AS berada di sisi Allah dalam keadaan tidur. Ustaz, kok bisa tidurnya 2000 tahun Ustaz? Sekarang kan 2022. Sebentar ayah bunda, tidurnya bukan di Riau, tapi tidurnya di sisi Allah. 2000 tahun hitungan kita di bumi, di sisi Allah kana miqdaru yaumihi ka alfa sanatin mimma ta'uddun. 1 hari di sisi Allah 1000 tahun yang kamu hitung di dunia. Di dunia 2002, di sisi Allah baru 2 hari. Jadi Nabi Isa baru 2 hari tidur di sisi Allah. Berubah tidak fisiknya? Tidak berubah. Maka ketika turun nanti, nah Nabi Isa akan turun di sini ayah bunda. Ketika turun di sini. Kapan Nabi Isa turun? Ketika umat Islam perang melawan Romawi. Ya, jangan bangga ketika umat Islam nanti bergabung dengan Romawi. Itu nanti Romawi berkhianat. Boleh saya berdiri ayah bunda? Mohon maaf. Mohon maaf, mohon izin. Ustaz, mohon izin Ustaz. Ayah bunda rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Memang umat Islam akan, oh iya saya nggak bisa ya, ini ada banyak benda di sini nih menggantung di baju saya. Baik. Dan nanti umat Islam akan berperang di sini. Memang umat Islam akan bergabung dengan Romawi. Di dalam Sunan Abu Daud jilid yang ke-3 cetakan Darul Kutubil Islamiyah Beirut. Di sana saya temukan sebuah hadis dalam Kitabul Malahim. Ya. Bab kitab peperangan disebutkan innakum satuslihuna birrum sulhan aminan. Sungguh kalian akan menegakkan perjanjian damai bersama Romawi dengan perjanjian yang sempurna. Fatuqatiluna antum wahum aduwwan min waraikum. Lalu kalian akan memerangi bersama Rom, memerangi musuh di belakang kalian. Fatumsaruna, lalu kalian akan mendapatkan kemenangan yang gemilang. Watugnamuna, dan kalian akan mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. Ya. Watuslamu, dan kalian akan pulang dengan selamat. Jadi ketika nanti umat Islam bergabung dengan Eropa, Romawi, Rasulullah menyebutnya Rom atau Banu Asfar. Banu Asfar ini artinya berkulit pirang, berkulit bule. Itu Eropa kan, termasuk Rusia ya. Betul Bapak Ibu, termasuk Rusia. Nah kemudian falamma wasaltum di marjin dzitulul, tatkala kalian sampai di sebuah lembah yang penuh dengan sabana rumput, padang rumput yang luas, qama rajulun min ahli Nasraniyah, berdiri seorang laki-laki dari orang ahli Nasrani Romawi tadi, sambil ya wa huwa yarfa'u saliba, dan dia membawa salib. Lalu dia mengangkat salibnya dan berkata, faqala rajul ghalabas salib, ghalabas salib, ghalabas salib. Salib menang, salib menang, salib menang. Orang-orang Islam yang ikut berperang marah. Oh,
bukan hanya kamu yang menang, kami juga umat Islam menang, katanya. Marah umat Islam disebut salib yang menang. Kami yang menang, Allahu Akbar, kayak gitu. Ya. Fayadukku, ya, seorang laki-laki, faqama rajulun minal muslimin, maka berdirilah seorang laki dari umat Islam, wa yaghdabu, dan dia marah kepada laki-laki Nasrani tadi, wa yadukuhu, dan didorong tuh laki-laki Nasrani yang bawa salib jatuh ke jurang, dia mati, salibnya pun dihancurkan. Maka terjadilah kontak senjata saat itu, maka Rum pun berkhianat. Fataghadiru Rum, maka Rum berkhianat, berpisah mereka, keluar dari pasukan umat Islam. Ya, lalu berperanglah kalian. Fatahdusul malhamatul kubra, maka terjadilah malhamah kubra. Apa itu malhamah kubra? Perang. Malhamah itu artinya tempat daging. Artinya peperangan ini akan menyisakan bangkai manusia kubra dalam jumlah besar. Artinya perang saat itu tidak menggunakan teknologi, karena teknologi sudah hilang dari muka bumi. Jika teknologi sudah hilang dari muka bumi, berarti Konstantinia, Turki, kata Rasulullah, akan kembali dikuasai kaum muslimin. Karena nanti Romawi ketika dia memisahkan diri dari umat Islam, fatashrikuna tahta samanina rayah. Ya, mereka berkumpul di bawah 80 bendera Romawi. Walikuli rayatin isna asyara alaf junudan. Satu bendera 12.000 pasukan. Berarti berapa banyak Romawi